Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam program Papeda Rohani Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Paga Timika. Sebelum kita merenungkan firman di hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti kami ada hingga detik ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami mau Tuhan bertahta penuh dalam kehidupan kami di hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, mari kiranya Tuhan berfirman buat kami, supaya kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, dan kami boleh mendasari kehidupan kami melalui firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-27 sampai pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dengan judul Harapan akan Firman Allah. Saudara, ada satu pertanyaan yang mau saya pertanyakan buat saudara di pagi hari ini. Apakah saudara pernah menyadari bahwa Allah ingin berbicara kepada saudara? Dan dengan spontan saudara mengatakan bahwa berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar, seperti yang diperdengarkan atau yang dikatakan Samuel ketika Tuhan berbicara kepadanya. Saudara, ini adalah masa-masa yang sulit ya kalau kita baca dalam pembacaan kita hari ini. Bukan hanya untuk umat Allah, tetapi untuk semua orang. Ini adalah saat ketika mereka umat Allah menganggap bahwa tampaknya Tuhan hanya diam. Dan pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering kalau kita baca dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pasti memilukan bagi Eli untuk melihat anak-anaknya sendiri tidak menghormati Tuhan. Mereka tidur dengan wanita yang melayani di pintu masuk ke kemah pertemuan. Mereka tidak menghormati Tuhan yang telah berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara Parani yang dikasihi Tuhan, sebagai akibat dari ketidakhormatan akan Allah, umat Allah dikalahkan. Dikatakan bahwa hati Eli menjadi remuk, dia sangat sedih. Bahkan menantu perempuannya pun melahirkan seorang anak dengan nama Ikadut. Ikadut itu dalam ayat yang ke-19, pasal yang keempat itu dikatakan bahwa artinya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Namun, di tengah-tengah kesulitan yang mengerikan ini, yang dialami oleh umat Allah, masih ada harapan, saudara. Tuhan memanggil Samuel. Allah menyatakan diri kepada Samuel dan dia mendengarkan Tuhan. Dia berkata, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Dan Tuhan berkata, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Saudara Parani yang dikasihi Tuhan, Samuel siap untuk menyampaikan pesan daripada Allah untuk seluruh umat Israel pada saat itu. Dia tidak menyembunyikan apapun, dan sebagai efeknya, yaitu Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa. Saudara, Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan buat saya dan saudara pada pagi hari ini bahwa Tuhan bisa memakai saudara. Dalam keadaan apapun saudara, Tuhan bisa pakai saudara. Dan jika Tuhan memakai saudara, mari kita membiarkan hati kita, membiarkan seluruh kehidupan kita. Kita belajar untuk bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, dan katakan bahwa kepada Allah, Tuhan inilah aku, pakailah aku sesuai dengan rencana-Mu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah dikala kita melangkah melakukan setiap kegiatan kita di hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, pakailah aku turut dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan, layani dia dengan segenap hatimu, maka kita akan melihat mujizat dan karya Tuhan terjadi nyata dalam kehidupan saudara di hari ini. Kita satu di dalam doa. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Bantu kami untuk mendengarkan dengan seksama firman Allah, dan kemudian menyebarkannya, sehingga orang lain juga dapat berharap pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi, salam sehati, Tuhan memberkati kita.